kontestasi pilihan guru di Cantigi Wetan. Saya pengen tahu dulu latar belakangnya, profilingnya dari Pak Kuwu ini. Karena saya dengar itu ada yang unik. Ya, ini perlu saya konfirmasi sebenarnya. Benar nggak Pak Kuwu Herman ini dulunya seorang pembantu? Ya, istilahnya saya dijemput untuk menyalurkan diri jadi kepala desa dari masyarakat. Uang 200.000 juga nggak ada. Jadi sama sekali modal keuangannya belum ada sama sekali. Belum ada. 200.000 juga saya nggak punya. Beras 1 liter juga nggak ada. Hari ini kita di studio Indramayu Naik Kelas kedatangan salah satu pemenang kontestasi Pilgub di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Cantigi ya, Pak Kuwu. Iya. Ini saya merasa terhormat karena setelah sekian lama berkontestasi dalam pilihan Kuwu serentak di 139 desa yang ada di Kabupaten Indramayu, studio kita ini baru pertama kali kedatangan Kuwu terpilih ya dari 139 desa. Saya sebagai pemilik daripada studio ini merasa terharu, bangga ada salah satu pemenang kontestasi di pilihan desa mau menyempatkan diri hadir, apalagi sambil membawa pasangannya. Ya. Kalau di kontestasi pilkada itu kan ada bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Nah sekarang Pak Kuwu dengan calon Ibu Kuwu, karena belum dilantik Bu ya. Oke teman-teman dan masyarakat Indramayu, untuk persingkat waktu kita langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak Kuwu, siapa namanya ini Pak Kuwu? Herman Etos. Herman Etos. Iya. Dari desa mana? Cantigi Wetan. Desa Cantigi Wetan. Kalau boleh tahu nama ibunya siapa? Monika. 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 Ini benar aslinya Pak Kuwu? Iya. Asli kan istrinya Pak Kuwu kan ya? Asli. Kirain istri jadi-jadian. Karena ada Bu teman saya itu mau nyalon Kuwu, dadak kawinan. Ya, peristiwanya itu di pilihan Kuwu angkatan tahun kemarin. Ya. Tapi Pak Kuwu ini benar kan asli kan? Asli. Oke Pak Kuwu, saya sebelum menanyakan lebih jauh ya berkaitan tentang dinamika dulu ketika kontestasi pilihan Kuwu di Cantigi Wetan, saya pengen tahu dulu latar belakangnya, profilingnya dari Pak Kuwu ini, karena saya dengar itu ada yang unik. Ya, ini perlu saya konfirmasi sebenarnya Pak. Benar nggak Pak Kuwu Herman ini dulunya seorang pembantu bareng dengan istri? Iya, benar. Bisa diceritakan? Iya, emang saya tuh sama istri saya pembantu ya, pernah di luar negeri. Di luar negeri? Iya, di Mesir. Nah, terus pulanglah ke Indonesia lagi. Ya, jadi pembantunya Mas Hilal Ilmawan. Ntar dulu, saya potong. Mas Hilal itu Mas Hilal anggota Dewan Provinsi? Iya. Jadi saya nggak kaget sebenarnya Pak, kalau pembantunya Mas Hilal itu kan politisi ya, Kuwu menang. Jadi saya sebenarnya nggak kaget. Kalau pembantunya majikannya pengusaha mungkin saya kaget. Kalau ini kan politisi majikannya. Oke lanjut Pak Kuwu. Ya, istri saya juga pembantunya Mas Hilal, bagian di dalam lah istilahnya ya, bersih-bersih. Nah, saya bagian di luar. Di luar itu beres-beres halaman, terus sama ngasih makan burungnya Mas Hilal. Burung peliharaan. Burung peliharaan Bu. Kalau burungnya Mas Hilal yang kasih makan kasih istrinya. Oke. Ada lagi Pak Kuwu yang ingin disampaikan berkaitan tentang profilingnya? Ya, banyak sih ya suka dukanya ya, istilahnya saya dijemput untuk menyalurkan diri jadi kepala desa dari masyarakat, dari rumahnya Mas Hilal itu uang 200.000 juga nggak ada. Oh artinya nyalon Kuwu itu dalam posisi Pak Kuwu masih jadi pembantunya di Mas Hilal. Iya. Oh
jadi sama sekali modal keuangannya belum ada sama sekali. belum ada. 200.000 juga saya nggak punya. Beras 1 liter juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini menarik ini, Bu, Iya. untuk diulik lebih dalam. Tapi sebelum kita ulik, kita lebih asik ngobrolin pembantu dulu ini. Iya. Dulu pernah di Mesir. Pernah. Kalau saya sebagai alumni pesantren itu kan ketika ngobrol Mesir itu kan pasti belajar di sana. Iya. Kuliah di Kairo, di Azhar. Ini pura-pura bohong apa benar di sana? Jangan-jangan Anda ini kuliah ternyata di sana. Enggak. Jadi benar-benar jadi pembantu, cuman saya itu mempunyai putri di sono. Oh, putrinya Iya, kuliah di Al-Azhar Mesir. Al-Azhar, bukan di Iya. Kaironya. Ya di Kairo. Kairo itu kotanya. Oh, Kairo itu kotanya, Kotanya. nama kampusnya Al-Azhar. Al-Azhar. Oh, jadi anaknya kuliah, Iya. bapak ibunya jadi pembantu di Pembantu Mesir. di Mesir. Kok bisa seperti itu? Duluan anaknya apa duluan bapak ibunya? Duluan saya. Bisa Ibu ceritakan? Duluan Ibu. Iya, duluan saya, terus saya panggil anak saya gitu, ayo sekolah di sana gitu. Oh, jadi Ibu jadi ART dulu di sana, Iya. terus ajak anak. Iya, Kok seorang pembantu rumah tangga di daerah atau di negara Mesir berani manggil anak untuk belajar? iya. Emang Ibu punya harta berapa di rumahnya? Ya nggak ada. Ya Kan- itu tadinya majikan saya juga dukung gitu. Oh, majikannya dukung. Iya, Sehingga jadinya, manggil iya. anak untuk belajar. Iya, Anaknya di sana kuliah dapat beasiswa atau biaya Enggak. sendiri? sendiri, Oh, biaya sendiri. sendiri. Kuliahin anak di kampus tertua di dunia ini. Kita ngobrolin kampus Azhar itu kan kampus tertua ya, dari dinasti Fatimiyah. Dari hasil orang tua kerja Iya. jadi Jadi pembantu. pembantu. Di sana anaknya kuliah di Iya. Azhar. Al-Azhar. Ini luar biasa ini loh, Bu. Karena ketika ngobrolin anak yang kuliah di Azhar, kalau nggak anaknya kiai, anaknya tokoh agama yang besar gitu. Ini anaknya pembantu. Sekarang anaknya masih di sana? Masih Belum lulus. Insya Allah tahun ini. insya Allah minta doanya supaya lulus. Ini luar biasa. Pembantu, anaknya kuliah, bapaknya kerja di sana, dan sekarang anaknya masih tinggal Masih di sana. Di Mesir. ini saya sebagai bukan mantan ya, alumni santri, itu cukup terharu loh, Bu. Iya. Karena untuk kuliah di Mesir itu dambaan semua santri. Dan Ibu dan Pak Herman bisa mengkuliahkan anaknya, dan ini tidak semua orang bisa loh. Iya. Iya kan. Bisa ceritakan kondisi Pak Iya. Bubu dan Bu di Mesir dalam kondisi seperti apa di sana? Ya namanya pembantu suka dukanya ya pasti ada, pasti banyak, ya kan ya. Tapi yang namanya pembantu tuh pastilah banyak dukanya. Jadi kita juga mempunyai mempunyai cita-cita kepada anak saya, istilahnya supaya jangan bodoh kayak orang tuanya. Iya. Jadi tuntutlah ilmu, terus setelah mendapatkan ilmu jadilah orang baik supaya bermanfaat buat masyarakat banyak. Yaitu karena jadi orang baik itu ya menyenangkan sih, Iya. menyenangkan. Ibu kalau boleh cerita itu ketika anaknya kuliah di Mesir tinggalnya bareng Ibu, apa dia kos sendiri kalau Enggak, kita? ngekos sendiri. Dia ngekos. Ngekos sama teman-temannya. Terus kalau ngasih jajan gimana? Ya, saya kalau libur ke sana nengok anak libur. Kalau libur, Iya, kunjungi boleh anak. iya sama majikan boleh nengok anak. Luar biasa yang di Mesir ya, hidup di negara orang yang bisa sambil bekerja sambil mensekolahkan anak. Iya. Kalau mulai jadi pembantu rumah tangga di Masilal itu mulai tahun berapa, Bu? Tahun berapa ya? 2003 ya? 23. 2023. 2023. Iya, pas pulang dari Mesir. Sepulang dari Mesir langsung Iya. Langsung minta kerjaan, ya dapat kerja lah di Iya. Masilal. Ya pertama istri saya, terus saya mah belum kerja di Masilal, terus saking kasihannya lah keluarganya Masilal, ya udah katanya suaminya juga kerja, ya saya juga banyak ngucapin terima kasih
sama Ibu Putih dan Mas Hilal yang menerima saya dan istri saya untuk bekerja di situ. Karena perekonomian saya itu benar-benar lagi sulit. Ibaratnya ya buat makan saya sama istri saya juga ya susah lah. Pas saya bisa ditolong sama Mas Hilal, sama Ibu Putih, ya sekeluarganya Mas Hilal. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mas Hilal Hilmawan. Semoga sukses menjadi Dewan Provinsi. Amin, amin, amin. Oke, ini sebenarnya sangat menyentuh ya, apa kalau saya dengarkan dari ceritanya Pak U. Tapi kan 2023 ini kan posisinya Kuwu dan Pak Kuwu Bu Kuwu ini kan baru pulang dari luar negeri. Iya, Kenapa bisa terpuruk ekonominya? Ya, karena semua orang kerja itu tidak bisa dianggap semua kerja ke luar negeri itu sukses. Hmm, Ternyata kehidupan tuh apa yang kita jalanin itu nyata. Jadi bukan di akhirat lagi, di dunia juga langsung dibalas. Nah, dari situlah pelajaran kita untuk bisa berbagi sama yang membutuhkan. Karena dalam arti sebanyak apapun ketika kita ngasih uang atau ngasih makanan kepada orang yang tidak tepat, maka itu sia-sia. Ketika kita ngasih sesuap nasi kepada orang yang tepat, maka itu sangat berharga dan dia akan banyak-banyak berdoa untuk kita, karena istilahnya kita yang bisa memberi itu. Jadi kita itu berarti kehidupan tuh harus kayak gitu. Terus ya saya juga pulang dari Mesir, ya selalu teringat terus peristiwa itu ya, peristiwa itu. luar biasa. Jadi tahun 2023 pulang dari Mesir, langsung jadi pembantu. Selama berapa tahun itu jadi pembantu? Sekitar 1 tahun setengah ya. 1 tahun setengah. Iya. Nah, saya pengen ngobrol lebih intim lagi nih, Pak Kuwu. Apa yang sebenarnya yang mendorong Pak Kuwu untuk terjun mencalonkan diri dan jadi seorang Kuwu? Ya intinya saya dulu pernah jadi lurah. Oh, pernah jadi lurah dulunya? Ya pernah Iya. jadi lurah. Jadi kebijakan-kebijakan saya karena bukan pemimpin utama, Iya, jadi selalu agak diabaikan. iya. Nah, akhirnya saya juga cerita sama teman saya yang namanya Ade, susah katanya kalau kamunya tidak jadi pemimpin. Nah, soalnya sebelum orang itu rumahnya kebocoran, ya rumahnya saya dulu yang kebocoran. Maka waktu saya jadi lurah, ya seperti rutilahu rumah apa itu supaya tepat sasaran, supaya orang yang nasibnya seperti saya jangan sampai tidur kena tetesan air hujan di Karena dalam atapnya rumah bocor. karena atapnya bocor. Itu yang saya terkenang-kenang akan saya perjuangkan terus. Akhirnya ya itulah nasihat-nasihat dari teman-teman, harus kamu jadi pemimpin. Tapi di benak saya tidak terpikir karena pencalonanku itu kas politiknya gede, Iya. ya kan. Soalnya saya juga bukan orang kaya, tidak berduit, Buktinya 2023 aja kan kesusahan ekonomi. kesusahan ya buat makan itu susah. Tapi berawal dari dorongan yang baik seperti yang Anda ceritakan, kemudian katanya pas masih jadi seorang pembantu di rumahnya Mas Hilal, ini kasarnya ngomong diculik sama masyarakat untuk mencalonkan diri. Ya enggak diculik sih sebenarnya ya, gimana tapi itu? enggak diculik, Ya, cuma ya tapi kalau dicalonkan. istri Ya. saya emang kalau nggak mau dicalonkan itu pasti digeruduk sama masyarakat, sebagian masyarakat bukan Ya. sebagian masyarakat Cantik Wetan yang mendukung saya. Terus saya juga izin sama majikan saya. Terus, karena saya tuh mau dicalonkan sama masyarakat,
Kata majikan saya, kamu tuh punya uang? Enggak, saya enggak punya apa-apa. Tapi setelah waktu mau pendaftaran, untuk ngurus-ngurus surat pendaftaran itu, saya tuh diutangin atau dikasih sama pengembala kambing. Sama pengembala kambing. Pengembala Artinya tukang angon wedus. tukang angon wedus. Ning Cantigi. Ning Cantigi Wetan, tukang ngurus wedus. Di pailah 3 juta. Iya. Namanya Kang Rustono. Terima kasih Kang Rustono atas supportnya untuk mendukung saya. Sekarang saya juga udah terpilih, banyak-banyak terima kasih. Semoga keluarganya Kang Rustono sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Jadi rata-rata calon buku itu kan pemodal di belakang layarnya kan orang-orang kaya. Kuwu etos nyalon buku dimodalin sama tukang angon wedus. Angon wedus. Dan beras juga untuk makannya itu yang saya nangis itu yang kebanyakan dari janda-janda yang sudah tua, bukan kategorinya orang kaya, menengah juga tidak, bahkan menengah ke bawah, itu yang support, seperti dia punya 2 liter beras atau setengah kintal beras, itu pada ngasih. Oh, artinya mereka memberikan beras itu secara sukarela. Sukarela, iya. Luar biasa ini. Saya merinding loh Bu mendengarnya. Pertama dari seorang pembantu didorong masyarakat untuk nyalon kuwu, dimodalin sama tukang angon wedus 3 juta, pembiayaan setiap harinya sumbangan masyarakat berbentuk beras dan mungkin yang lain lah ya. Iya. Seperti apa ya, logistik tentang apa, Kayak aqua atau makanan kopi dan lain sebagainya, itu dari masyarakat Santigi, sebagian masyarakat Santigi Wetan yang mendukung saya. Wah, luar biasa. Saya pengen nanya banyak nih, tapi saya pengen ke Ibu. Bu, ketika suaminya ada keniatan untuk nyalon kuwu, respon Ibu yang pertama apa? responnya ya gimana namanya, kita nggak punya duit kan, harus punya modal. Iya. Nggak ada modal, tapi ya masyarakat pinginnya suami saya mencalonkan. Jadi kok jadi ya saya support gitu aja. Benar, Saya dukung support aja. ini. Iya. Ibu sempat kepikiran nggak ketika nyalon kuwu itu harus modalnya ratusan juta bahkan miliaran? Pasti Ibu dengar dong. Iya, dengar. Tapi yakin dan pede. Iya, yakin aja, yakin di masyarakat kalau suka sama suami saya. Insya Allah ada aja jalannya. Apa yang membuat Ibu yakin? Iya. Ya yakin aja ya. Oh, ya emang kadang satu keyakinan itu tidak memiliki alasan ya. Iya. Ya, mungkin- yakin dari ininya suami saya juga gitu, dari belakangnya dia inilah tiap harinya apa gitu, waktu ini juga gitu, waktu jadi lurah juga. Jadi ya saya suka. Artinya Ibu sudah terbiasa ya mentalnya ya. Nah, oke Kak, kita lanjut Ra. Setelah memastikan diri untuk maju, itu prosesnya gimana? Kan ini kan tahapan cukup panjang ya, 2 bulan, 3 bulanan. Artinya ya ada kos politik, ada modal politik yang harus dikeluarkan. Itu bagaimana mengelola itu semua? Saya pengen belajar ini sebenarnya. Jadi gini Bang, istilahnya kita tarik mundur dulu nih. Iya. Saya itu bukan seorang ustadz, Iya. bukan seorang kiai atau bukan orang kaya. Jadi saya tuh berkaca sama anak saya. Nah, kembali lagi, kalau Tuhan mau, itu nggak ada yang susah. Iya. Maka kenapa sih anak saya juga bisa menuntut tentang agama Islam Sampai ke Mesir, sedangkan ya jelaslah harus orang ada lah. orang ada. Iya kan, orang ada. Itu saya berkacanya di situ. Jadi kalau toh emang kata orang Jawa itu apa sih, semelumai bumi, semengkurbe langit, kekuasaan Gusti Allah. Kenapa ketika kita memohon dan meminta, ini pasti dikabulkan. Ada pesan dari Syekh Ali ya, Syekh Ali sama Syekh Sarok
di Al Azhar sono. Jadi ketika kita meminta itu usahakan perut kita itu kosong. Itu istilahnya puasa lah. Puasa tirakat lah bahasa Tirakat, cantik bahasa. tirakat. Dirakat. Nah, atau selesai sholat atau syukur-syukur bagusnya sih selesai sholat sambil kita duduk juga tetap meminta karena bilangannya lagi dinasehatin di Mesir, dia bilang maka langit Mesir itu tipis karena orang yang minta doa. Jadi nah keyakinan saya itu karena saya terapkan istilahnya sambil kita juga kerja di Mas Hilal apa ya kita juga selalulah puasa sunat terus sama istri saya. Apa yang diharapkan sama masyarakat Cantigi Wetan, sebagian masyarakat Cantigi Wetan, saya itu supaya menyalurkan kepala desa di desa Cantigi Wetan, maka dia juga sudah berkorban banyak. Istilahnya dalam arti tadi tuh seperti sumbangan beras dan lain. Masa sih kita enak-enak aja yang mau dicalonkan pemimpin. Jadi dia itu capek secara tenaga, kita juga capek secara batin. Dan Ya, jadi puasa ya puasa. Jadi boleh dikatakan kita juga kurang tidur dan lain sebagainya. Ya, itulah. Jadi kita juga harus sama-sama kerja. Nah, sekarang saya juga udah terpilih ya, kita juga niat tulusnya kita semoga kita ini menyayangi masyarakat desa Cantigi Wetan juga tidak akan robah seperti masyarakat juga menyayangi saya waktu mendukung saya itu ya, maka insya Allah saya juga akan menyayangi masyarakat Cantigi Wetan yang sebanyak 3.125. 3.125. Iya. Luar biasa. Tapi sepanjang perjalanan menjelang pilihan itu ada nggak peristiwa-peristiwa yang bisa diceritakan kepada kita? Ya, kalau peristiwa sih ya ada maupun istilahnya apa ya secara goib ada pasti ya kan pasti karena saya juga kemungkinan karena saya juga nggak makan kan kayak gitu. Jadi keyakinan saya ketika saya ketemu sama masyarakat, entah itu masyarakat juga tulus mendukung saya atau tidak, kita kembali masa bodoh. Karena kalau orang itu bohong, yang dibohong ini orang yang lagi nggak makan. Iya. Itu saya yakinnya tuh di situ. Jadi saya sih semua juga saya anggap ya orang itu mendukung saya, tapi ya karena pemilihan kubu tidak mungkin satu desa ke saya semua, pasti ada pilihan ya kan namanya pilihan. Itu mah alamiah lah. Alamiah. Tapi Bu, saya pengen lebih nanya lagi. Ya fair lah ya, saya juga pernah nyalon ini Bu. Saya dulu pernah nyalon anggota dewan dan tidak diberi kesempatan layaknya Pak Bu Etos ya. Saya kan ketika mengkonsolidasi, datangin masyarakat, yang terbenak di dalam pikiran saya kan harus banyak uang nih yang jadi ada rasa keengganan saya mendatangi masyarakat. Nah saya pengen belajar itu dengan modal yang pas-pasan juga enggak ya, kayaknya kurang ya. Kekurangan soalnya gini, ketika saya jadi kan kalau saya kan beda nih di desa saya tuh calonnya ada 3 Ya. Kemungkinan yang 2 mencalonkan diri, kalau saya dicalonkan. Bedanya tuh ya, di situ. ya. Jadi kita juga datang ke masyarakat tuh masyarakat dulu yang menjemput bola. Bahkan kita juga emang saya juga tidak ngerokok ya. Jadi masyarakat yang ngasih hidangan ke kita. Padahal kita ini yang butuh loh. Yang butuh suara mereka. Butuh suara mereka, tapi mereka yang ngasih hidangan. Itu ibaratnya di batin saya hebat banget nih masyarakat. Nanti saya kalau jadi pemimpin nih bisa apa enggak seperti dia.
Ikhlas yang ikhlas. ikhlasnya apa. Jadi yang kita datang itu hidangan dari dia, Dari yang masyarakat dari langsung. masyarakat yang banyak. Itu Jadi, yang kemudian dengan modal yang ya bukan tadi kurang, iya tapi Bu, bisa bertahan sampai. iya. Ya istilahnya eh, ketika kita fair aja sih ya, kita juga bukan orang berada karena sangat minim. Ya. Jadi orang yang main ke kita ini atau membantu-bantu tentang masak-masak itu yang punya gelang Iya. itu dikasihin Gelangnya. gelangnya. Waduh, ini luar biasa. Saya merinding ini, Bu, mendengar sampai segitunya masyarakat mendukung Herman Ethos. Ini fakta atau hanya Serius fakta. fakta ya? Kalau kita sebutin ada sih, cuman kita juga nggak enakan, Ya, maksudnya yang nggak nggak enak. semua tapi ya ada. Ada seperti orang yang menawarkan, bukan menawarkan nih, main terus karena kemungkinan logistik ini ya kurang seperti jaburan apa itu sampai motornya ditaruh, dia pulang ambil BPKB, motornya dijual, uangnya dikasihin sama saya. Jadi datang ke rumahnya Pak Kuwu, Iya. bawa motor, Hmm. balik lagi ambil BPKB, motornya langsung dijual, uangnya buat modal Pak Kuwu. Iya. Ini saya kayaknya 1000 berbanding 1 loh calon yang model kayak Pak Kuwu Herman ini. Nah ngomong-ngomong ini Pak Kuwu, bisanya masyarakat sampai segitu relanya memberikan apapun yang dia punya lah ya untuk modalin Kuwu Herman. Saya pengen nanya, dulunya Mas Herman itu ketika jadi lurah kepada masyarakat gimana? Ya memang ada waktu saya mau dijadikan lurah itu inget aja omongan istri saya, kalau orang Cirebon itu namanya lurah itu juragan. Iya. Iya kan. Kalau sampean pengen jadi juragan, maka ingatlah akhirat. Tapi saya nggak ngerti tuh, ingat akhirat. Ya dulunya saya niatnya ya jadi lurah ya kayak lurah-lurah lainnya gitu. Nah setelah itu adalah satu momen musibah. Ya itu kebenaran saudara saya ditabrak sama tukang ojek. Iya. Nah ada salah satu puskesmas harus kita ini katanya harus dipisum karena saya juga lurah baru. Nah, tapi saya juga punya hati. Tidak ada orang yang mau musibah. Iya. Ya kan. Bahkan kata bidannya udah minta nominal sekian. Kata saya tidak bisa, biarin saya. Nah, singkat cerita, anak saya itu masih mondok di Al-Mukminin. Al-Mukminin Celeng. Celen. Oke. Siapa pak kiainya? Saya lupa. Ya terima kasih juga untuk Pak Kiai yang sudah mendidik anak saya. Iya, karena di situ ada ustadznya, ada teman sayanya. Terus saya pulang nengok anak saya ini yang tadi nabrak itu memanggil, Kang Lurah katanya sini mampir dulu. Nah pas saya siapa ya, saya nggak punya teman. Kang Lurah sini katanya mampir. Nah terus saya itu mampir. Ternyata benar apa yang dia katakan, motornya juga dapat nyewa, rumahnya ya bukan kita menghina, istilahnya apa sih ya, bilik separuh, batas separuh. Orang Celeng itu. Nah terus dia ambil ayam 2, digoreng 1, dipanggang 1. Saya lah dikasih makan sama. Nah disitulah timbul apa sih ya pikiran kita, oh ternyata jadi orang baik itu nikmat. Iya. Tapi tadi tuh pikiran saya, kalau yang tadi nabrak saudara saya itu ditekan, maka jalan cerita juga pasti beda. Pasti berbeda. Akan ada dendam. Iya, pasti kita juga nggak ditimpuk juga untung-untungan. Untung-untungan, iya. Nah, disitulah kita berpikir. Akhirnya kita juga waktu itu masih punya kreditan mobil ya. Nah, kata istri saya, ya bagusnya istri saya nih bilang, kalau mobil itu bawa pulang aja daripada ditarikin orang, nggak bener. Ya kan? Jadi dimanfaatin
buat masyarakat Desa Cantigi. Ternyata ya bukan masyarakat Desa Cantigi saja. Waktu itu Kecamatan Cantigi belum banyak mobil siaga. Ya karena saya dekat sama Pak Odon, Pak Wodon tuh Bu Cemara. Bu Cemara, Iya. istilahnya ya sering lah istilahnya eh, dalam arti pinjam mobil saya. Tapi kata istri saya ini, hebatnya istri saya tuh kalau dipinjem sama orang yang sakit dan lain sebagainya, jangan denger di kuping saya ini, eh, saya ini minta bayaran kepada orang yang lagi sakit lah, ke rumah sakit. Tapi kalau orang yang mau apa sih ya, plesir-plesir itu kan lain lagi. Lain Orang lagi. lagi banyak uang atau apa. Tapi kalau orang sakit ya wajib kita menolong juga. Dari situlah istilahnya kemungkinan waktu kita jadi lurah menurut masyarakat Desa Cantigi Wetan, saya itu kemungkinan orangnya baik. Tapi kalau menurut saya ya biasa-biasa saja, itu emang karakternya saya. Tadi dulu, itu mobil siaga itu milik desa atau milik sendiri? Bukan milik sendiri. Sudah milik sendiri. Milik sendiri. Deta ini apa namanya sombong banget. Biasanya mobil siaga yang berbentuk ambulan itu kan kapasitas yang punya ya. Itu sekelas anggota DPR RI, DPR provinsi. Ini Herman Etos Lurah punya mobil siaga, ini diperuntukkan untuk masyarakat. Iya. Luar biasa Ya, ini. istilahnya ya siapa saja lah, bebas. Kita juga tidak, walaupun menurut saya itu mobil itu ya mahal lah harganya, karena kredit itu sampai 300 juta lebih waktu itu. Ya tapi istri saya ya udah ikhlas-ikhlas saja. Ini luar biasa loh istrinya. Ya 300 juta kan harusnya untuk mobilisasi keluarga, Iya, piknik, dan untuk- sebagainya. Tapi ini digunakan untuk masyarakat. Iya, ya masyarakat yang memerlukan. Nah, terus saya juga jadi lurah kan berhenti juga, Oh jadi lurah sampai selesai? nggak sampai selesai, cuma 11 bulan. Oh 11 bulan? 11 bulan. Tapi tetap kita juga membantu Pak Kuwu Mas Kadi, istilahnya saya ucapkan dulu untuk Pak Kuwu Mas Kadi, saya membacakan Al-Fatihah dulu. Ya, dia juga orang yang menuntun saya untuk menjadi Kuwu. Kalau tidak ada jasa-jasanya Mas Kadi. Pak Kuwu Mas Kadi, saya juga tidak mungkin dikenal sama masyarakat Desa Cantigi Wetan. Soalnya saya juga kebanyakan hidupnya di Jakarta dari kecil. Di rantauan ya? Iya, di rantauan, karena kita juga orang nggak punya, selalu mencari nafkah kemana-mana. Oke Bu, sekarang sudah terpilih jadi seorang Kuwu ya. Dan kalau saya tidak salah dengar bulan Februari akan dilaksanakan pelantikan langsung oleh Bupati Indramayu Mas Luki Hakim. Iya. Ya, sebagai seorang Kuwu pasti dong punya visi ke depan Iya. untuk membangun Cantigi yang lebih baik lagi. Karena itu kan amanat masyarakat, banyak masyarakat Cantigi. Yang terbenak dalam pikiran Pak Kuwu hari ini, apa yang bakal dilakukan pada Cantigi Wetan? Ya, kita juga perjalanan berhenti jadi Kuwu juga, kita tuh mengenal lah sosok figur Golkar. Figur Golkar. Iya, ya. Bisa disebutkan secara personal itu. Ya, pertama kita ketemu itu figur Golkar yang namanya Pak Haji Saipudin, atau saya selalu memanggil Kang Udin atau Maha Guru. Oh, yang sekarang jadi Pak Wabub ya. Ya, sekarang jadi Pak Wabub. Saya tuh dididik lah mengenai tentang untuk berpolitik. Ya, dikenalin lah sama Mas Daniel, Iya. sama Mas Hilal waktu belum menjadi dewan. Iya. Disitulah istilahnya waktu bupatinya Pak Pendi. Pak Pendi ya. Ya, Pak Pendi juga berjanji, atau Mas Daniel juga pernah ngomong, Kang Udin juga pernah ngomong di kantor PP, Cantigi akan saya jadikan desa percontohan. Nah, itu juga waktu saya berhenti jadi lurah. Nah, izin Pak Wabub, Mas Daniel, Mas Hilal,
tolonglah bantu desa saya untuk menjadi desa percontohan apa yang pernah dibilang sama Pak Wabub atau Mas Daniel. Sekarang saya juga sudah menjadi kubu atau mitra pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Kepada Bapak Luki Hakim, tolonglah dapat diperhatikan desa Cantigi Wetan ini. Yaitu saja ibaratnya untuk kedepannya, ya kemungkinan kita juga dengar-dengar nih katanya anggaran nih sedikit ya, Iya. katanya cuma 350-an juta. Ya, Nah, kita juga kalau tidak boleh dikatakan haruslah kerja keras untuk masyarakat, ya ngomong kasarnya harus mengemis-ngemis atau meminta-mintalah kepada figur-figur Golkar yang pernah dulu kenal, terutama wabil khusus kepada majikan saya atau majikan istri saya itu Mas Hilal Ilmawan, tolonglah bantu untuk pembangunan desa Cantigi Wetan. Dan terutama pimpinan daerah ya, Mas Bupati barangkali. Ya karena kita juga menjadi kubu ya emang boleh dikatakan lahir dari rahim Golkar atau rahimnya Mas Hilal, karena kita juga lagi jadi pembantu di rumahnya Mas Hilal. Oke, terima kasih Bu. Bu, ini pertanyaan terakhir Bu. Tadi sering nyebut-nyebut nama istri. Kayaknya faktor istri ini sangat mempengaruhi ya dalam karir politiknya seorang Bu Herman sampai hari ini. Pasti. Saya pengen ada apa yang perlu Anda sampaikan terhadap istrinya Pak Bu? Ya saya juga banyak-banyak terima kasih terhadap pengertian kepada keinginan saya. Istri saya juga selalu menyupport dan mendoakan apa yang kemauannya suami. Istilahnya sampai kita juga didorong sama masyarakat selalu kalau mau tidur berunding, karena jadi seorang pemimpin itu bukan di dunia aja tanggung jawabnya, di akhirat Pasti bakal diminta bertanggung jawab. Iya, jadi itu yang kita sangat pikirkan bulat-bulat. Nah, akhirnya sudah saya sama istri udah tekad bulat, ya udah kemungkinan jalan hidup kita harus ke situ, karena Maha Guru juga ya seperti kayak kamu Din pernah berkata, ketika kamu berteman sama pejabat maka kamu harus jadi pejabat. Itu beliau. Nah terus saya tuh pernah di apa sih ya, ramal sama Ibu Ida, kamu kalau umur 40 ke atas insya Allah kamu jadi pejabat. Ya. Dan ternyata sekarang terwujud. Iya, terwujud. Waktu itu saya sekitar masih umur 40-an lah. Nah kan ya emang 40 lebih kata Ibu Ida, ya itu ya pernah diramal, entah benar atau tidak pada Iya, faktanya iya, terjadi ya dalam iya, diri Pak Bu. terjadi pada diri saya. Jadi istilahnya boleh dikatakan Ibu Ida ini ya menurut saya ini, kalau menurut orang lain kan nggak tahu ya peramal jitu lah. Iya. Kalau menurut orang lain ya nggak tahu, ini mah menurut saya kebenaran. Saya juga menang pilkada di desa Cantigi Wetan gitu. Oke, terima kasih Pak Bu. Nah saya pengen terakhir ini ke buku suaminya dulu jadi lurah, jadi TKW, jadi pembantu, sekarang jadi kubu. Ya, apa pesannya? Karena ya mohon maaf ya, dunia pergaulan kubu kan dalam benak masyarakat kalau nggak nambah istri ya pasti ada aktivitas kenakalan yang lain. Ini ada nggak pesan yang pengen disampaikan kepada Pak Bu pas ini? Ya pesannya ya selalu lurus dan selalu baik, jangan
yang enggak lah gitu. Itu saja Bang. Iya, Ini iya. pesannya sedikit tapi mendalam. Lurus ya Pak Uwo. Amin. Ada sampai ketika harus anggarannya. benar, harus jujur, harus ini. Terima kasih ini Pak Uwo. Pengen sebenarnya kita ngobrol lebih dalam dan panjang lagi, cuma karena durasi waktu kita ya. Ya. Tapi atas nama perkawanan saya juga ya. Ini saya ucapkan terima kasih ini. Ya, Jujur sama-sama. saya belajar banyak sebenarnya Mas, dari peristiwa politiknya Pak Uwo Herman, karena saya juga sama-sama pernah menjadi salah satu kontestan walaupun di ruang dan kolam yang berbeda. Iya. Ya. Susah saya dulu mendatangi masyarakat, apalagi pengen kayak Pak Uwo Herman. Tapi saya cukup belajar banyak pada hari ini. Ya. Terima kasih Pak Uwo, terima kasih Bu Uwo, sukses selalu. Amin, amin. Dan semoga Candi Gewetan Uwunya berganti dari Pak Uwo siapa? Mas Kadi ke Pak Uwo Suherman, ini bisa menjadi desa percontohan di Kabupaten Indramayu. Maka saya punya tagline itu Tagline, boleh. Cantigi setia, karena masyarakat juga setia kepada saya juga sudah pasti akan setia kepada masyarakat. Dan yang pasti Candi Gewetan siap bermitra dengan pemerintah. Ya. Terima kasih Pak Uwo, Ya. Bu Uwo yang Ya. sudah hadir di studio kita. Masyarakat Indramayu, tadi banyak pelajaran yang bisa kita petik dari apa yang sudah diceritakan oleh Pak Uwo Herman, bisa kita teladani, bisa kita terapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari kita. Tapi yang pasti tadi, dalam memberi sesuatu kepada siapapun, yang pasti pastikan kita memberi kepada orang yang membutuhkan. Dan jangan diambil dari yang terkecilnya. Ya. Kalau bisa beri yang besarnya. Ya. Itu saja. Terima kasih Pak Uwo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.